cuma tahu di situ, tapi akhirnya diri saya kan maksa terus tuh. Ya udah saya coba jalanin. Ada satu kejadian itu karena saya dipaksa masuk kan saya jadi agent. Tiba-tiba mama ngomong sama tetangga sebelah, bilang anak gua agent blue. Terus ternyata tetangga sebelah pas dia lagi jadi asuransi, nggak ada pengalaman, nggak ada apa-apa, dijelasin langsung closing. Itu langsung bayar tahunan. Saya lumayan juga ya. Premi berapa? 15 juta. Program apa? PSS 15 juta, lumayan, dan 22% 3 jutaan ya teman-teman ya. Langsung closing, ini namanya jackpot. Nggak semua orang bisa dapat jackpot. Ya, kita berharap boleh, tapi begitu menghampiri kita. Ya, itu jackpot. Terus karena kepikiran, lumayan juga ya. Ya udah akhirnya mutusin buat coba deh jalanin gitu. Walaupun ngomong juga susah, apa juga susah, tapi ya duit mengalahkan logika. Duit mengalahkan logika. Ini kuncinya teman-teman. Ya, duit mengalahkan introvert ya teman-teman. Ya kan? Nah, Amin seorang introvert, ya pasti pergaulannya nggak terlalu luas ya, benar ya? Hampir dibilang sebenarnya aku nggak punya market sama sekali. Kan aku nggak kerja. Ngomongnya ada teman aja Dinda, ada teman aja. Jadi aku teman kerja udah pasti nggak ada. Gereja juga ya cuma gereja datang pulang. Teman sekolah udah 10 tahun lebih udah nggak ada konek. Teman kuliah juga teman kuliah 10 tahun, teman sekolah udah 13 tahun. Jadi sebenarnya saya pun pas saat di diri itu pengen jalan, pengen ngerasain oh iya lumayan, tapi bingung juga sebenarnya mau saya closing siapa ya gitu. Nah terus saya pikir-pikir akhirnya saya kan suka main game. Saya suka main game, mungkin banyak yang tahu ya itu gamenya namanya Ragnarok. Itu game komunitas. Nah, saya punya teman main yang biasa ngobrol, akhirnya saya pikir wah ini satu saya nih. Dari 10 orang yang main bareng, akhirnya saya coba approach satu-satu, 5 udah jadi nasabah saya. Jangan pernah meremehkan seorang introvert di bisnis potensial. Ya. Lalu ini, lanjut ke 5 itu udah selesai gimana? Enggak, jadi kan dari 5 itu akhirnya saya pikir oke, dari sini bisa jalan tapi kan terbatas. Terus akhirnya saya muter-muter di mana ya? Nah, Robi kan bilang masuk komunitas aja nih. Masuk komunitas, saya bingung masuk komunitas apa? Ya udah saya main gila aja. Yang kafe-kafe ada komunitasnya, saya masukin. Saya kenal. Apa yang ada komunitas tadi? Kafe. Komunitas ya. Emang ada komunitas kafe? Ada, jadi kafe biasanya di luar dibikin tuh ada komunitas hukum atau komunitas grafik. Nah, saya yaudah nyelonong aja gitu. Lu gimana cara nyolong masuk? Kan dia suka, jadi pas masuk kita tanya, aku tanya sama yang punya kafe yang tadi di situ, ini komunitas ngumpulnya kapan? Komunitas ngumpul kapan? Iya, mereka suka bikin acara kapan? Ya udah tahu jadwalnya, berdatang. Emang lu nggak takut itu, nggak malu itu? Ya takut, ngerti yang mereka ngomongin juga enggak. Ini menarik bener-bener. Iya, karena jadi aku cuma datang, oh iya, jadi kayak sosok ngerti aja, oh iya, datang gitu. Oke. Tapi aku jadi dapat kenal. Iya. Susah nggak? Susah. Gak nyaman nggak? Gak nyaman karena aku bukan orang yang suka ngomong sama orang. Kalau disuruh pilih, nih aku di rumah tidur. Kalau mau main game jadi nggak ketemu. Rumah tidur ya, paling kalau gini lah ya. Ya, boleh. Yang mana? Jadi dong, orang introvert itu jangan bicara tapi banyak bergerak. Bergerak lah bu, jalan, mandi, ya, aja fokus. Terus saya mikir gimana saya lebarin market saya lagi. Akhirnya saya datang ke tempat tukang jual makanan. Terus saya suka cari tempat yang nggak terlalu ramai. Saya duduk makan, saya amatin kira-kira yang punya ada di situ atau enggak. Nah, kalau yang punya ada di situ, datang kok mie-nya enak ya gitu. Besok datang lagi, lu datang lagi, lu demen banget makan. Oh iya kok enak makanan lu. Akhirnya karena beberapa kali, biasa saya ini kan 4-5 kali datang, ya akhirnya jadi kan kenal sama yang punya. Jadi kayak ngobrol sama dia gitu. Jadi ya dekat gitu. Jadi coba bangun hubungan.
Ada yang bikin nasabah nggak ada, tapi ada yang masih butuh proses, ada juga. Ya, Ngomong-ngomong, kita boleh kasih minum tadi, kan kasihan juga betulan dulu. Ini boleh ada minum nggak ya? Takutnya tiba-tiba repot apa ya, bahaya. Tapi ini sikap juga kan. Tapi emang saya tahu nih Ahil ini seorang yang introvert cukup serius introvertnya, ya. Tapi kenapa dia bisa breakthrough gitu ya, masuk ke komunitas, bisa samperin restoran-restoran sampai akhirnya bisa berkenalan? Artinya dia melawan dirinya sendiri, bener nggak? Kuncinya melawan dirinya sendiri loh. Kalau dia mau pilih nyaman, dia santai-santai di rumah, dia main game. Orang introvert identik dengan main game, ya kan? Nah, kenapa sampai segitunya seorang Ahil mau melawan dirinya sendiri? Oh, kalau aku orangnya tiba-tiba emang introvert, tapi aku orangnya persisten. Jadi kalau udah sampai sesuatu, aku bakal coba cari gimana caranya ini sampai jadi. Jadi ya itu aku berusaha. Kalau itu kebiasaan aku juga sih, karena persisten itu yang bawa aku juga. Jadi pas awal tahun 2023 itu aku sebelum 2022 itu aku sempat berat sampai 105. Jadi sekarang udah selesai prosesnya. Itu saya sempat 100. Itu saya sampai 105 kilo. Terus saya pikir wah refleks nih, leher sakit, ngantuk mulu, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya putusin diet. Orang rumah juga udah ngoceh-ngoceh, lu kolesterol tinggi, asam urat tinggi, mau jadi apa lu? Akhirnya saya diet olahraga 8 bulan, akhirnya saya turunin sampai 75. Wow. Ini teman-teman ya, ini kekuatan seorang introvert, persisten. Jadi jangan pernah ragu kalau ketika kita rekrut seorang yang introvert. Orang kita banyak pemikiran begini, bener gua cari orang yang jago ngomong, ya kan, yang punya market luas. Tapi percuma mereka jago ngomong, punya market luas kalau mereka tidak persisten. Tapi seorang introvert ketika dia sudah ngeklik, dia menjadi seorang yang persisten. Tangannya. Apa yang membuat lu begitu persisten mau seriusin bisnis ini? Apa? Ada yang buat lu sangat ngeklik itu? Apa soalnya? Yang buat banget ya. Jadi kan kalau kita bilang kan karena aku suka main game, jadi aku suka ada tantangan. Nah, jadi sebenarnya waktu aku jalan ini tuh leader aku cuma nyodorin kontes. Nah, jadi oke, Kim, ada kontes ini, ya lu kejar dah. Kontes apa? Kontes apa? Kan tahun lalu itu ada 5KL. 5KL. Kuala Lumpur. Karena dikit dong, Gin. IKL dari Indonesia banget ini ya. Terus kan abis itu disuruh kerja Pro AD Bali. Pro AD Bali. Lalu terus? Terus kan yang ini Solo. Live Solo. Solo. Abis itu dari ET7 ada Diamond Club Bali sama Fun Hotel. Fun Together Hotel, oke. Iya. Semuanya lu dapat semua ini? Enggak semua. KL dapat 2 tiket. Wih, live Kuala Lumpur 2 pack teman-teman. Terus Pro AD Bali, yang Solo, yang Diamond Club dapat, yang Fun Hotel Together dapat. Tepuk tangan kepada dua orang. Luar biasa ya teman-teman ya. Hampir semua prestasi dia bisa raih loh teman-teman. Ya, dari seorang yang gak ada market tapi punya keinginan yang kuat untuk seriusin bisnis ini. Saya hold dulu, jangan akhir dulu, biar ada kasih nafas teman-teman ya. Ya, karena waktu saya juga terbatas, karena abis ini ada sesi suhu besar kita Ibu Tinda. Kalau saya habis waktunya nanti Bu Tinda nggak ada waktu lagi. Ya. Oke, saya akan panggilkan narasumber kedua teman-teman. Ya, saya hold dulu ya. Saya panggilkan seorang narasumber, seorang associate agency director yang confirm promosi menjadi seorang agency director. Sebelum kita panggilkan tokoh tersebut, kita saksikan pariwara berikut ini.
ribu.